Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur dan memanjatkan pujian keagungannya atas rahmat dan perkenannya kepada umat Kristen di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, sehingga kita berada di alam kemerdekaan saat ini. Mari kita renungkan betapa kasih-Nya kepada umat Kristen untuk dapat mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Biarlah kita boleh senantiasa hidup damai di negara yang kita cintai ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kasih dan kesetiaan-Mu atas kemerdekaan bangsa kami yang ke-79 tahun 2024 ini, ya Tuhan, yang penuh dengan kasih. Tak habis-habisnya kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan atas umat-Mu di Indonesia. Terpujilah nama Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam kasih karunia dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memanjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tema kita hari ini adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Mari kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu hebat. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 18 dan 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga negara kerajaan Allah. Masing-masing status ini diperoleh sebagai hasil dari yang disebut sebagai pembebasan yang membuahkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara Republik Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah Kristus. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Sama dengan itu, kita juga dibebaskan dari kolonialisme dosa karena Kristus rela menderita bahkan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka kemerdekaan itu dapat kita raih. Apa bedanya kemerdekaan Kristen dan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tekanan kaum penjajah? Kesamaannya adalah sama-sama kita terbebas dan merdeka. Terdapat perbedaan yang substansial antara kedua kemerdekaan yang dimaksud, yakni A. Kemerdekaan negara Indonesia diraih sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan oleh penjajah atau bekas negara lain. Dan sebaliknya, B. Kemerdekaan kita dari belenggu dosa semata-mata adalah karya anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, di mana kita telah menerima secara cuma-cuma melalui kematian Kristus di kayu salib. Puji syukur kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang mengosongkan diri dan menyangkal dirinya. Dia bersedia turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk diperdamaikan dengan penciptanya selain berdasarkan inisiatif perdamaian yang datang dari diri Allah sendiri. Dosa manusia yang membuat manusia gagal memenuhi standar Allah telah membuat manusia seteru Allah. Dosa manusia telah menciptakan suatu jurang antara Allah dan manusia yang tidak terseberangi.
Kematian Kristus telah meniadakan maut untuk seterusnya. Yesaya 25 ayat 8, kebangkitan Kristus merupakan kemenangannya atas kuasa maut. 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemerdekaan yang ditanggungkan atas Kristus adalah kemerdekaan yang sejati karena telah menaklukkan sekali dan untuk selama-lamanya musuh terbesar dan terakhir dari manusia, yakni dosa dan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini menjadi relevan bagi kehidupan setelah kematian karena sudah ada Kristus yang menjembatani kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian. Tanpa Kristus, hidup kita sekarang tidak akan membawa nilai tambah apa-apa bagi kehidupan setelah kematian, karena sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya, dan sesuci-sucinya kita hidup di dunia ini, semuanya tidak mempunyai nilai apa-apa dan tidak dapat memuaskan standar kesempurnaan Allah untuk berdamai dengan Allah. Kemerdekaan oleh Kristus bagi kita 2000 tahun lalu sudah membereskan dan mempersiapkan bagi kita kehidupan masa depan yang penuh dengan kecerahan yang luar biasa. Kemerdekaan yang dipersembahkan kepada Kristus. Kita yang sudah benar-benar mengalami kemerdekaan oleh Kristus, kini benar-benar mengalami kemerdekaan. Dengan kekuatan yang kita terima melalui kesatuan dan persatuan diri Kristus, kita akan dimampukan untuk tidak lagi terikat dengan tabiat-tabiat duniawi dan belenggu-belenggu dosa. Oleh karenanya, kita hidup ini haruslah diisi dengan kehidupan yang senantiasa mengarahkan pandangan rohani kita kepada Kristus. Artinya, berfokus hanya kepada Kristus. Hanya hidup yang fokus pada Kristus membuat kita benar-benar merdeka dari beban hidup yang tidak perlu. Kita akan mampu memilih dan memilah mana yang berguna bagi kemuliaan Kristus. Kalau kita benar-benar fokus pada Kristus, tidak akan ada unsur dunia ini yang akan terlalu berat bagi kita untuk dilepaskan bagi Kristus. Pada titik ini kita mengalami kemerdekaan sejati dan hidup terasa jauh lebih ringan dan dapat dinikmati dalam damai Kristus. Tetapi setelah Petrus diangkat oleh Kristus dari lautan maut dan selanjutnya mendapatkan kemerdekaan, kemerdekaan yang kita terima dari Kristus tersebut tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri, melainkan mari kita bagikan untuk setiap orang yang masih hidup di dalam penjajahan kuasa dosa. Kemerdekaan yang Allah berikan sebagai anugerahnya bukan merupakan alasan bagi kita untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya justru menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa dan bahkan untuk meneruskan kemerdekaan tersebut ke orang lain. Kita akan sungguh-sungguh merdeka bila kita sudah mampu mengalahkan dan mengalihkan perhatian kita atas kenikmatan semu dunia ini dan memasangkan pada kaki kita kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Tuhan memberkati kita dalam rangka HUT kemerdekaan 79 RI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang penuh dengan sukacita surgawi. Terpujilah selalu dan senantiasa di dalam anugerah yang berselimutkan damai sejahtera dan bersukacita atas kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dengan syukur yang memancarkan sinar kemuliaan kemerdekaan, obor perdamaian Indonesia dan sinar kemuliaan Injil dalam rangka HUT RI ke-79. Haleluya. Amin.